Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ramadhania dengan NIM 113220003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya yang mencakup penjelasan mengenai metodologi respons, inden, serta analis mendalam terhadap studi kasus serangan cyber pada PT Banten Bersinar Terang. Nah, kita mulai dari pembahasan pertama mengenai insiden respon metodologi. Secara garis besarnya, ini adalah tindakan sistematis untuk mengatasi dan memulihkan sistem setelah terjadi insiden keamanan. Nah, untuk fase pertama yang sangat krusial adalah persiapan pra-insiden atau pre-incident preparation. Tahapan ini adalah fondasi di mana organisasi membangun kemampuan penanganan sebelum serangan terjadi. Siapa yang melakukan persiapan ini? Nah, persiapan ini dilakukan oleh tim khusus yang disebut CSIRT atau Computer Security Incident Response Team yang bekerja sama dengan pihak manajemen senior, departemen, hingga bagian hukum perusahaan. Nah, apa saja kegiatannya? Yang pertama itu ada pembuatan kebijakan dan prosedur resmi seperti Incident Response Plan. Yang kedua ada pelatihan tim melalui simulasi serangan. Dan yang terakhir ada penyediaan perangkat teknis seperti SIM atau sistem pemantau log. Nah, jadi contohnya itu sebuah perusahaan secara rutin melakukan simulasi phishing kepada karyawannya dan menyiapkan server cadangan yang selalu siap jika terjadi serangan di server utamanya. Nah, di sini selanjutnya eh, saya akan membedah studi kasus serangan yang menimpa PT Banten Bersinar Terang pada Januari 2026. Insiden ini melibatkan serangan SQL injection dan kebocoran data massal. Nah, berdasarkan teori CEA threat, ada 3 aspek keamanan yang dilanggar dalam kasus ini. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Itu artinya terlanggar karena 152 data nasabah diekfiltrasi dan dipasarkan di forum gelap. Yang kedua ada integrity atau integritas, yaitu terlanggar karena adanya perubahan data saldo tanpa transaksi dan PIN nasabah yang dimodifikasi oleh penyerang. Nah, yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Jadi, ketersediaannya itu terlanggar karena lonjak traffic 400% yang menghambat akses nasabah normal ke layanan aplikasi. Nah, dalam metode CSIRM, tim harus mengikuti 7 fase secara berurutan. Mulai dari persiapan, deteksi, respon awal, perumusan strategi, penyelidikan, pelaporan hingga resolusi. Pada fase deteksi, terdapat 4 mode yang berhasil mengidentifikasi serangan ini. Contoh monitoring jaringan yang melihat lonjakan trafik, terus sistem WAF yang mengeluarkan alert SQL injection, terus ada pemeriksaan log database, terus juga ada serta laporan langsung dari nasabah ke tim help desk. Nah, memasuki fase respon awal, tim CSIRT wajib mengumpulkan data volatil sebelum mematikan sistem. Contohnya, daftar koneksi jaringan aktif yang menunjukkan IP penyerang, isi RAM, terus proses yang sedang berjalan, dan status pengguna yang sedang login. Data ini sangat penting karena akan hilang jika server dimatikan. Terakhir, strategi respon yang direkomendasikan itu ada kombinasi antara
containment atau isolasi untuk memutuskan akses, penyerangan, dan eradication atau pembersih untuk menutup celah SQL injection ya. Hasil yang kita harapkan dari strategi ini adalah penghentian kebocoran data, pulihnya saldo nasabah melalui proses restorasi, terus serta terkumpulnya bukti digital yang kuat untuk keperluan hukum. Nah, penutupnya, sebagai kesimpulan, penanganan insiden keamanan cyber bukan hanya soal teknis, tapi soal kesiapan dan kecepatan dalam merespon. Demikian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas UTS keamanan dan hukum komputer. Mohon maaf apabila ada kurangnya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.